Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, para sahabat channel terindah sekalian yang ada di seluruh Indonesia dan seantero jagat raya yang menyaksikan channel terindah ini, pada kesempatan kali ini di program di channel terindah Suyadinat ini, di program Mutiara Jumat, saya akan mengulas tentang satu buah ayat Al-Quran. Dan insya Allah nanti kita semua akan memberi pemaknaan terhadap ayat Al-Quran tersebut dan bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa umat Islam itu dimanapun berada, bahwa pedoman utama yang harus dilaksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berpegang teguhlah kepada kitab Allah Al-Quranul Karim dan juga pada hadis beliau sebagai panduan untuk melaksanakan daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Baiklah, ulasan singkat pada Mutiara Jumat pada hari ini, saya akan membacakan satu ayat Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sadaqallahul azim. Wa sadaqallahu rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Surat Ali Imran ayat 190 ini suatu sinyal sangat nyata perintah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh umat manusia untuk menggunakan daya pikirnya yang dikombinasikan dengan hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpikir dikombinasikan dengan hati, bukan hanya pikiran saja. Pikiran tanpa hati kita bisa tersesat, sementara hati tanpa pikiran juga bisa melarat. Seperti ini Ali Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Hanya orang-orang berakal sajalah yang mau memikirkan bahwa pergantian siang dan malam itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan sirkulasi perputaran bumi ini mengelilingi matahari, sehingga siang berubah menjadi malam, malam berubah menjadi siang. Dan orang yang mau berpikir ini artinya memang benar-benar dia bertakwa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini, bukan manusia. Bukan hanya jagat raya ini yang sebagaimana para ilmuwan duniawi mengatakan bahwa ini hanya sistem yang sudah ada di jagat raya ini sehingga bumi berputar dengan sendirinya. Itu berpikiran adalah itu adalah pikirannya orang-orang saintis yang mengakui adanya Tuhan. Tuhan menciptakan sistem itu sehingga dia terjadilah perubahan siang dan malam, malam ke siang. Dan di ayat Ali Imran ayat 190 ini menyatakan bahwa terjadinya siang dan malam itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Pertanyaannya, apakah Anda berakal? Apakah tidak? Apakah Anda pernah memikirkan bahwa siang dan malam ini ada yang mengaturnya? Mustahil segala sesuatu itu berjalan dengan sendirinya. Pasti ada aktor di belakang yang melakukan ininya. Dan inilah
Yang Allah ciptakan itu adalah sistem daripada bumi mengitari matahari, berkelilingnya bulan mengitari bumi. Ini merupakan proses yang sudah terjadi dan ini direkayasa dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti surat Al-Quran Ali Imran ayat 190. Kalau Tuhan menciptakan sistem di belakang itu. Mari kita sama-sama terus tingkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran itu merupakan panduan bagi umat manusia, khususnya Islam, hudal linnas fil ardi. Ya, karena ini Al-Quran itu merupakan bimbingan, panduan bagi manusia untuk menuju alam akhirat nanti. Inilah panduannya. Kemudian begitu banyak ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa orang yang berpikir itu adalah orang yang beriman. Tapi ada juga yang berpikir tapi tidak beriman, itu belum beriman. Dia dalam proses menuju ke arah sana. Kemudian untuk orang-orang yang berakal ini juga Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Hadis yang menyatakan bahwa manusia atau umat manusia itu semestinya berpikir, atau minimalnya orang Islam itu harus berpikir, jangan bermalas-malasan. Begini hadisnya: Al-kayyisu man dana nafsahu wa amilan lima ba'dal maut. Orang yang cerdas ialah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah matinya. Orang yang cerdas, ini Rasulullah menambahkan tingkatnya bukan hanya akal saja, tapi penggunaan akalnya. Jadi orang yang punya akal saja belum tentu dia berpikir. Jadi orang yang menggunakan akal itu, Nabi mengatakan sini adalah cerdas. Orang yang cerdas ialah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah matinya. Jadi orang Islam itu dia berpikir secara cerdas, mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk diisi ke dalam kepalanya dan dihayati oleh hatinya dan dibuktikan oleh tingkah lakunya. Dan tujuan semua dia mencari ilmu itu tujuannya untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kecerdasan itu menuju kepada kita untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena titik nadir daripada sebuah kecerdasan itu tidak lain adalah itulah kekuasaan Tuhan. Manusia tidak pernah berpikir lebih daripada itu. Dan itu orang yang cerdas. Pertanyaannya, apakah kita tergolong orang-orang yang cerdas yang sudah menggunakan pikiran kita semaksimal mungkin dengan hati kita, sehingga hasilnya daripada pemikiran kita itu terwujud dalam tingkah laku kita kepada masyarakat, terwujud dalam tingkah laku kita kepada pribadi kita, baik pada lingkungan kita di sekitar yang paling kecil yaitu keluarga kita, kemudian pada lingkungan sekitar kita, lebih besar lagi kepada seluruh Indonesia, atau seolah lebih besar lagi kepada dunia ini. Dan itu berpikir harus diterapkan dan harus dijalankan. Kita punya ilmu tanpa diamalkan hampa, tidak ada gunanya. Kita orang yang berilmu adalah orang yang cerdas, harus bisa memanfaatkan ilmu kita itu untuk kita sebarkan kepada masyarakat sekitar, dan juga akan insya Allah akan mengubah kepada pola tingkah laku kepada orang-orang yang kita ajarkan. Kalau ada orang yang merasa pintar atau merasa cerdas sendiri, tapi pola tingkah lakunya masih tetap seperti setan, ini belum dikatakan dia orang yang beriman, orang yang berakal seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan juga seperti yang dituliskan dalam kitab suci Al-Quran. Orang yang berakal adalah orang yang cerdas menggunakan akal pikirannya, dikolaborasikan dengan hatinya, dan berbuah kepada wujud tingkah laku kepada masyarakat sekitar. Bukan dia dengan ilmunya menjadi sombong, karena ilmu yang bermanfaat itu. Video-video selanjutnya jangan lupa untuk tinggalkan like, terus jangan lupa juga untuk tinggalkan subscribe dan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Selanjutnya, Ta'ala, ilmu itu harus berbuah positif juga. Bukan menjadi sombong, bukan menjadi angkuh, bukan menjadi merasa benar sendiri yang selalu menyalahkan orang lain. Itu belum cerdas, itu belum pintar. Karena orang cerdas itu, orang pintar itu bukan harus dengan membodoh-bodohkan orang lain.
Orang cerdas adalah untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan untuk lingkungannya, dan bisa kita lihat nanti pada tingkah lakunya. Oke, demikianlah. Insya Allah, mari kita sama-sama untuk saling mengingatkan dan untuk saling berdoa. Semoga kita termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai akal pikiran dan hati nurani yang bersih untuk tetap selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk selalu tetap menuntut ilmu setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, dengan tujuan untuk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga jangan lupa para sahabat channel Trindas Wiadinat sekalian, untuk tetap jaga keharmonisan hidup berumah tangga, patuhlah kepada kedua orang tua, dan tetap berjalan di atas rel sunnatullah dan berada di atas rel sebagaimana panduan Al-Quran dan hadis yang kita pelajari. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan rezeki yang halal, dan tetap diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.